Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ya khutliman rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya, maghfirah-Nya, kenikmatan-kenikmatan-Nya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah dalam keadaan apapun Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Man salaka thariqan," barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang agama ini, sahhalallahu lahu bihi thariqal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Begitu pula Rasulullah SAW telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan suatu kebaikan, yufaqihuhu fid-din, maka Allah jadikan dia paham terhadap agamanya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabi Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Baik, ikhwatul iman rahmatullah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Al-Kabair, dan hari ini insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dosa besar, mengenai perzinahan. Ikhwatul iman rahmatullah Subhanahu wa taala, mengenai perbuatan zina ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya bagi kaum muslimin, ya, di mana dalam perbuatan zina ini, ya, terdapat suatu hal yang dapat merusak kehidupan dan juga agama seseorang, menghilangkan kehormatan dirinya. Lalu kemudian juga perbuatan zina ini, ya, yang merupakan suatu keburukan, dia pun akan menghantarkan kepada keburukan-keburukan yang lainnya, ya, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Itulah Allah Subhanahu wa taala mengapa melarang kita, ya, bukan hanya sekedar melarang untuk melakukannya, bahkan untuk mendekati saja tidak diperbolehkan. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina. Ya, janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Ya, jadi melakukannya saja, jadi bukan hanya sekedar melakukannya saja, haram melakukannya. Nah, akan tetapi mendekatinya pun juga tidak diperbolehkan. Ya. Dalam arti apa? Kita melakukan hal-hal yang akan menjadi perantara membawa kepada perzinahan tersebut, ini tidak diperbolehkan. Seperti berkhalwat, campur baur antara laki-laki dan wanita. Apa lagi, Pak? Ya, seperti itu dan lain sebagainya. Yang wanitanya bersolek, ya, bertabarruj, bahasa seperti itu. Keluar dari rumahnya, ya, di rumahnya bau asap, ya, ini dan sebagainya. Ketika di hadapan suaminya, bau asap, bau arang, apa lagi, Pak? Bau-bau semua, ya. Tapi kalau sudah keluar dari rumah, ya, itu dihias wajahnya seolah-olah
manusia atau wanita yang paling cantik sedunia. Nah ini ya, yang seharusnya ketika dia di rumah dia bersolek di hadapan suaminya, lalu kemudian untuk keluar ya biasa-biasa saja, ya nggak boleh menggunakan pengharum dan lain sebagainya, seperti biasa saja. Ya, ini kebalikannya. Ya tadi di rumah bau sekali, pas ketika keluar dari rumah aromanya wangi menyerap kemana-mana. Terbaukan dari jarak 7 km. Masya Allah ya. Baunya netes-netes tuh baunya. Ini yang terjadi sekarang. Ya, ini semua adalah perantara yang akan mendekati kepada perzinahan. Itu aja sebenarnya tidak diperbolehkan. Nah sekarang ini bahkan ya para pemuda-pemudinya bukan lagi sekedar mendekat, ya bahkan mereka berpacaran mana-mana. Tadi malam Masya Allah ya, malam minggu ya, malam yang asyik. Ini tidak benar ya. Nah ini sudah anak-anaknya nggak benar, mereka berpacaran. Orang tuanya pun juga seolah-olah mengaminkan, ya, setujui perbuatan anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya pada itu cara berpikirnya masih terbatas, masih pendek. Tapi orang tuanya ya sudah apa namanya juga masa muda. Ketika sudah terjadi perzinahan, lalu kemudian ada yang anak perempuan yang melendung, gitu ya, baru penyesalan. Ini nggak baik. Ya, harus dari sekarang dicegah. Ini kalau ternyata anak yang berhubungan dengan seorang yang bukan dengan lawan jenisnya, langsung ya dihentikan. Ya kalau nggak tanyakan kepada anaknya, mau nikah nggak? Kalau memang mau nikah segera langsung nikahin. Jangan langsung dekat-dekat dan sebagainya. Dan karena saya dekat kabar, Masya Allah. Katanya Bekasi sekarang lagi tingginya penyakit AIDS. Bandung ya. Bandung. Tapi katanya sudah masuk ke Bekasi kotanya katanya. Bekasi sudah. Ya ini akibat apa? Akibat tadi. Ya akibat para wanitanya kan keluar. Lagi kita bahas ada ABG yang sudah berkeliaran kemana-mana, kan? Yang mungkin saja ternyata itu adalah anak-anak dari tadi kaum muslimin yang mungkin dia sudah mengaji dan sebagainya, lalu kemudian dia membiarkan anaknya untuk melakukan hal. Ya, jangan diberikan apa sedikit kesempatan atau peluang untuk seorang anak baik laki-laki atau perempuan untuk melakukan zina. Ya, tadi kata Allah, la taqrabuz zina. Ya, janganlah kalian dekati perbuatan zina. Nah ini enggak, kadang-kadang malah mendatangi tempat-tempatnya. Ya, Pak ya? Mendatangi tempat-tempat sarana untuk melakukan perzinahan. Apalagi sekarang enggak gampang bener kayaknya. Ya, gampang. Google tetap cari tempat. Selesai. Menuju ke sana. Let's go. Ini enggak. Ya. Jadi benar-benar datang. Sekali kita katakan la taqrabuz zina. Jangan dekati perbuatan zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan juga jalan yang sangat buruk untuk ditempuh oleh manusia. Ya, karena apa tadi kita katakan? Jalan keburukan ini atau jalan perzinahan ini ya akan membawa kepada keburukan yang lainnya. Ya, yang lain. Berapa banyak kita dapatkan, Masya Allah, ya, di berita-berita dikarenakan ya perzinahan ini, lalu kemudian tega mungkin si laki-lakinya membunuh wanitanya karena mengandung. Ya kalau bahasa istilahnya apa, anak haram nanti. Nah, gara-gara takut seperti itu akhirnya dibunuh wanita. Ataupun juga yang selainnya ya, dikarenakan perselingkuhan dan lain sebagainya, takut ketahuan, dibunuh saksinya. Dan seperti itu.
Ya, membawa kepada keburukan-keburukan yang lain. Ya, membawa kepada keburukan-keburukan yang lain. Ya, kan tadi Allah katakan innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji wa sa'a sabila, dan jalan yang begitu buruk dalam kehidupan. Ditambah lagi nanti ya efeknya ketika misalnya seseorang terjadi melahirkan, ya seperti itu, dikarenakan perzinahan tersebut, ya efeknya nanti ketika dia mempunyai anak, ya anak ini kemana nih, ya nasabnya. Pertama kemana nasab. Lalu kemudian bagaimana untuk masalah ahli waris, ya. Lalu kemudian sudah permasalahan ahli warisnya, bagaimana cara menjadi walinya. Akhirnya malu, semua ditutupi begini. Jadi ya, wasa'a sabil, dan jalan yang buruk. Begitu pula Rasulullah SAW telah mengatakan, ya dalam hadisnya riwayat apa kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, ya berhati-hatilah kalian, takutlah kalian terhadap perbuatan zina, karena sesungguhnya pada perbuatan zina tersebut terdapat 6 azab atau 6 keburukan, di mana 3 azab itu ada di dunia dan 3 azab selanjutnya ada di akhirat. Ya, adapun 3 azab atau 3 keburukan yang ada di dunia tersebut adalah yang pertama, menghilangkan karisma pada wajah seseorang. Ya, menghilangkan karisma pada wajah seseorang. Maksudnya apa? Hilang wajah keimanannya. Ya, hilang wajah apa namanya? Ya, wajah ketakwaannya. Dikarenakan perbuatan zina tersebut. Lalu kemudian yang kedua, bahwasanya zina ini akan memendekkan umur seseorang. Ya, akan memendekkan umur seseorang. Yang mungkin pada awalnya ditetapkan bahwasanya umurnya segini, lalu kemudian dengan perzinahan tersebut Allah kurangi umurnya. Ya, atau bisa jadi Allah hilangkan keberkahan di dalam hidupnya. Nah, ini gitu. Ya, bahkan ditambah lagi sekarang ini, ya jelas, ya lebih jelas lagi. Orang-orang yang biasa melakukan perzinahan, ya kena penyakit ini, kena penyakit AIDS ini, dan sebagainya tersebar, ya penyakit tersebut, lalu kemudian sakit, memendekkan umur. Lalu kemudian yang ketiga, mendatangkan kefakiran yang berkepanjangan. Ini kata Rasulullah SAW, hasil keburukan dari perzinahan yang ada di dunia ini. Yang ada di dunia. Sedangkan di akhirat nanti ada 3 keburukannya juga. Yang pertama adalah mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sementara kita seharusnya di akhirat nanti sangat-sangat butuh terhadap apa? Kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai surga Allah. Jangankan kita untuk perjalanan yang begitu panjangnya, ketika kita dibangkitkan saja, ya, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, pada waktu itu kita benar-benar sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikarenakan apa pada waktu itu? Matahari jaraknya sudah begitu hanya satu mil. Ya, hanya satu mil. Di mana nanti ketika di padang mahsyar tersebut ada orang-orang yang ditenggelamkan sesuai dengan keburukannya, ditenggelamkan dengan keringat-keringatnya. Ya, keringat dan apa? Keringat Akan tetapi ada orang-orang yang beriman, ya, yang mereka mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berlindung di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun terselamat dari panasnya terik matahari. Ya, dan ingat, ya, ketika itu satu hari yang bagaikan 50.000 tahun, dan kita menunggu di padang mahsyar tersebut dalam waktu yang sangat lama. Ya, Pak? Nah, tapi kita katakan tadi ada orang-orang yang beriman, ya, ada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mendapatkan naungan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ya,
Ada 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Apa aja itu? 7 golongan tersebut. Pertama adalah imamun, itu pemimpin yang adil. Lalu kemudian apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih. Namun kenyataannya sekarang bagaimana para pemuda jadi ini, masya Allah banyak pak muda umur 60 tahun, masya Allah. Itu wah, Masya Allah, pemuda semuanya. Ya. Kita lihat, ini aja kita bisa buktikan di masjid ini, ya kebanyakan orang tua. Para pemudanya mana? Sudah lelah tadi malam. Ya, sudah lelah tadi malam, mereka melakukan keburukan, kumpul di kafe dan lain sebagainya, mungkin di klub-klub, perzinahan. Ya, tadi. Ya, yang kedua adalah syabun nasya'a fi, yaitu seorang pemuda yang dia hidup tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, yaitu laki-laki yang hatinya terus terpaut dengan masjid. Ya Pak, jangan tinggalkan masjid, jangan sholatnya di rumah. Sholatnya di mana? Masjid. Ya, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil. Jadi jangan berpikir seorang laki-laki yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Oh, berarti marbot ini. Enggak. Antum semuanya. Jadi kita semua harus terikat dengan masjid. Ya, ini golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu. Lalu kemudian yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya, 2 orang pemuda yang mereka ya saling mencintai, saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi, mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, wa tafarraqa alaihi, dan mereka pun berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya, kita berkumpul seperti ini. Ini kita berkumpul ya di atas ketakwaan, di atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak. Ya, kita berkumpul sekarang ini di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, masya Allah. Apa ya? Hukum fil. Ya. Saya berdoa saya pada antum karena Allah Subhanahu wa taala. Ini. Lalu kemudian yang kelima siapa? Rajulun da'atu imra'atun datu mansibin wa wajaba. Seorang laki-laki ya yang dia digoda oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan yang begitu dahsyat, memiliki kekayaan, memiliki martabat, diajak untuk berzina. Mantap benar ya, kesempatan yang langka ya. Wanitanya cantik, kaya, apa lagi Pak? Bermartabat. Berpikir kalau berzina terjadi apa-apa, udah tinggal nikah kaya aja. Ya. Tapi apa jawaban laki-laki tersebut ketika diajak berzina oleh wanita itu? Dia katakan, ini Allah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jawabannya seperti Nabi siapa, Pak? Nabi siapa? Nabi Yusuf. Saya berharap semuanya kayak Nabi Yusuf semuanya, masya Allah. Wajah-wajah Nabi Yusuf. Tapi nggak ganti-ganti banget ya. Masya Allah. Cahayanya aja kayak Nabi Yusuf. Ya sudah itu. Tapi masya Allah, kalau wajahnya masya Allah. Jangan bandingkan ya, Pak. Ini seperti Nabi. Dan juga dijelaskan oleh Imam, ada sebuah kisah yang menarik ya. Yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkenaan dengan seseorang yang bernama Khalid al-Mishri. Ya,
Ini Khalid. Ya, Khalid ini adalah seorang pemuda. Dia menjual keliling dan lain sebagainya. Memang tampangnya enggak. Ya, tampangnya rupawan. Ini lah Masya Allah. Masya Allah ya. Arab-Arab gitu lah ya. Arab malu. Masya Allah. Ya, itu. Nah, ya dia menjual keliling. Nah, akhirnya pada suatu ketika ada seorang wanita, ya, yang pada waktu itu ingin berzina dengan Khalid. Lalu kemudian pada waktu itu dia berpura-pura membeli pakaian yang dijual oleh Khalid ini, lalu kemudian memerintahkan kepada Khalid untuk menghantarkan barang-barang tersebut ke rumah. Kemudian pada waktu itu diantar tanpa berpikir ada kecurigaan dan sebagainya, begitu. Khalid pun membawa barang tersebut masuk ke dalam rumah. Ketika sudah masuk ke dalam rumah, wanita itu langsung menutup pintu. Ini wanitanya bukan wanita yang wajahnya pas-pasan, bukan. Wanita tersebut wajahnya begitu cantik. Dan kaya juga. Ya, ditutup tuh pintunya oleh wanita tersebut, lalu dia katakan, ya, berzina dengan saya. Kalau enggak, saya akan teriak keluar bahwasanya engkau ingin melakukan keburukan terhadap. Apalagi engkau sudah masuk rumah. Kalau antum udah kayak gitu gimana, Pak? Apa? Antum nih wajahnya pas-pasan aja nih. Ya? Kayak gitu. Ditutup, dipersilahkan oleh wanitanya, nggak bayar, Pak. Enggak bakal. Dipersilahkan masuk. Ya, dan sudah gak ada satu orang pun yang tahu kalau seandainya dia melakukan berzina. Dan yang menggodanya adalah seorang wanita yang cantik dan kaya. Lalu bahkan dia pun mengatakan kalau seandainya kamu keluar gak mau berhubungan dengan saya yang berteriak tuh. Ya, sehingga orang-orang akan berpikir kamu akan melakukan perbuatan buruk kepada saya. Ingin berkuasa saya. Kalau udah kayak gitu gimana, Pak? Terpaksa. Itu jawabannya ya. Terpaksa mau kodok ya. Ada diskusi lagi sana. Itu dosa gak sih? Ini gimana tuh? Ya, lihat Pak. Ketika dia berpikir seperti itu, ya. Memang kenyataan seperti itu, saatnya dia keluar, kalau wanita itu berteriak, selesai perkara. Ya, selesai perkara. Dia akan dianggap sebagai seorang pezina, bahkan seorang pemerkosa, ya, yang selama ini dia dikenal sebagai pemuda yang bertakwa, akhirnya malah jatuh ke kehormatannya. Pak, pada waktu itu pun dia akhirnya meminta izin kepada wanita. Oke, kalau memang ingin melakukan perzinahan, tolong izinkan saya sebentar ke kamar mandi. Ya, izinkan saya sebentar ke kamar mandi agar saya bisa harum-haruman terlebih dahulu, seperti itu ya. Akhirnya Pak, ketika dia sampai di kamar mandi, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepadanya. Ya, memberikan ilham kepadanya, lalu kemudian pada tercetus di pikirannya itu apa? Ya, diambil kotoran yang ada dalam kamar mandi tersebut, dia polet-poletin tuh di tubuhnya seluruh. Ya, di aroma wangi beneran nih. Ya, poletin pada waktu itu. Akhirnya dia keluar dari kamar mandi tersebut, dia katakan, nih, yuk, kita bersih. Ya, akhirnya wanita tadi yang melihat Khalid yang sudah dalam keadaan seperti itu, ya begitu menjijikkan, langsung berteriak dan sebagainya. Dia katakan, keluar kamu dari rumah. Ya, keluar akhirnya dengan santai Khalid, tanpa ada permasalahan apa. Pak, selanjutnya Khalid, ya dikarenakan perkara tersebut, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan tubuhnya, ya Allah gantikan bau kotoran tadi dengan bau kasturi, itu al-mishri. Nah, yang tercium dari jarak yang sangat
jauh. Jadi kalau orang sudah ini Khalid al-Alj, Pak, itulah ganti yang Allah berikan Pak. Nah ini Pak, ya seperti ini. Dan sekarang kayaknya sudah nggak dapat. Mungkin putus asa banget ya. Kenyataan. Ya kenyataan. Tapi tetap alhamdulillah, masya Allah, seperti ada pemuda-pemuda yang bisa seperti itu, masya Allah. Nah ini masih pemuda-mudanya ya. Kayak kita katakan, yaitu orang-orang yang apa? Yang mendapatkan apa? Pertolongan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika di padang masyarakat. Nah, salah satu tadi apa? Rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamal. Ya, qala ini akhrullah. Itu seorang laki-laki yang digoda oleh seorang wanita yang begitu cantik, memiliki martabat dan kekayaan. Ternyata dia pun mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan Pak, ada kembali ke hadis Rasulullah, 3 keburukan yang ada di dunia tadi dan 3 keburukan yang ada di akhirat. Ya, apa aja tadi Pak? Yang pertama, keburukan di akhiratnya, ya, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita nanti pada waktu itu benar-benar mengharapkan apa? Taufik atau kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan perlindungannya. Nah, ini mendatangkan murka Allah. Lalu kemudian yang kedua, bahwasanya ketika di akhirat nanti akan membawa kepada hisab yang begitu buruk. Ya, Pak Rasulullah SAW telah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima. Ya, tidak akan berpindah kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai dia ditanyakan tentang 4 perkara. Yang pertama adalah an umri fima afdah. Dia akan ditanya tentang umurnya telah dihabiskan untuk apa? Ya, apakah umurnya dihabiskan untuk kemaksiatan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dihabiskan umurnya untuk hal yang sia-sia atau hal yang bermanfaat dalam kehidupannya baik di dunia atau di akhirat. Itu semua akan ditanyakan. Nih, sekarang duduknya antum di majelis ini akan Allah tanya. Dan semoga apa yang kita lakukan sekarang ini menjadi saksi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Jangan malas-malas bermajelis ini. Ya, ini kan umur seseorang dihabiskan untuk apa? Ini kita semua hafal Pak surat Al-Asr. Pak, hafalkah surat Al-Asr Pak? Apa yang gimana? Hafal. Hafalkah surat Al-Asr Pak? Pak hafal nggak Pak? Yang gimana surat Al-Asr Pak? Hah? Idza jaa. Bingung kan langsung? Apa Pak yang surat Al-Asr itu gimana? Idza jaa nasrullah. Gimana yang Al-Asr Pak? Masya Allah. Lanjut ke cuma Al-Asr aja Pak. Apa? Wala? Langsung? Terus? Bapak-bapaknya jangan sok diam-diam aja, padahal nggak hafal beneran. Terus apa? Coba terakhir aja buat tawassul bil akhir. Wala. Lalu kemudian apa? Innal insana lafi illa watawa. Terus watawa. Masya Allah, hafal semua, masya Allah. Terjemahkan Pak. Sesungguhnya berapa kali? Terus kecuali orang-orang yang beriman. Terus beramal soleh. Bingung semua.
kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesalahan. Masya Allah, jago banget, hafal, Masya Allah. Sudah ditadaburi? Masya Allah. Masa kemudian selanjutnya sudah diamalkan? Masya Allah. Ya, jadi kita ya demi masa semuanya manusia dalam keadaan merugi semuanya. Ya, kecuali orang-orang yang mengamalkan 4 perkara. Mereka beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Saya rasa belum antum untuk melaksanakan. Siapa di antara antum yang sudah saling menasihati dalam kebenaran? Belum. Sebagian, Masya Allah ya. Sebagian. Ya. Proses, nah, ini sebagian apa proses nih? Sebagian kecil. Ya, kita semuanya dalam keadaan merugi. Nah, kita ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita ini dihabiskan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Jadi kenyataannya kalau seandainya tadi kita lakukan untuk hal-hal yang buruk dan lain sebagainya, itu semua akan memberatkan kita dihisab nanti yaumul hisab. Ya, oleh karenanya Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan waktu. Ya, kullama dhahaba yaum, setiap kali satu hari ini berlalu dari kalian, dhahaba, maka sebagian dari diri kalian pun menghilang. Pak, bisa soalnya, antum pernah muda, Pak? Hampir langsung tua. Masih muda. Oh ya, AB gitu dia masih. Hah? Sedih. Ya Pak. Pernah muda Pak? Ya. Berarti yang ini tua berarti. Tapi kalau kita mengingat kembali, Masya Allah, Bapak yang ABG dan sebagainya tadi, ya, mengingat kembali, ya. Kayaknya masa-masa pada waktu masa-masa muda dan sebagainya itu baru hanya beberapa hari yang lalu. Lalu kemudian dia terkadang menceritakan tentang masa prime-nya dia, masa kejayaan dia, cerita ke anaknya, dulu bapak, ya, dulu bapak ganteng banget. Cerita ke anak, dulu bapak itu keren pintar. Dulu semua yang diceritakan. Padahal itu semua sudah berlalu 40 tahun yang lalu, 40 tahun. Ya, tapi seolah-olah dia menceritakannya seolah-olah kisah tersebut masih kejadiannya hari kemarin. Ya, dan inilah keadaan yang ada pada diri kita. Kita hanyalah kumpulan waktu setiap kali hilang. Setiap harinya udah ya dah maka sebagian dari diri itu. Maka kalau seandainya kita tidak menjadikan umur kita di dalam ketaatan, ya kembali kita katakan ini akan memberatkan perkara kita di akhirat. Perkara akan ditanyakan. Lalu kemudian wa'an ilmi fima fa'al. Dia akan ditanyakan tentang ilmunya sudah diamalkan atau belum. Jadi amalkan belum Pak? Insyaallah. Kita sudah membahas berapa bab nih? Udah berapa bab ya? Bab tentang riba sudah kita bahas Pak ya? Udah. Sudah ninggalin belum? Yang baru satu orang, baru 2 orang yang ngomong udah. Yang lainnya kartu kredit, yang kartu ini sebagainya masih banyak. Ya, kita sudah membahas mengenai bagaimana mengayomi anak yatim. Sudah kita amalkan belum? Semua dia. Ya. Kita sudah membahas mengenai kesyirikan dan lawannya adalah ketauhidan. Sudah kita amalkan belum tauhid? Kita sempurnakan tauhid kita. Sudah belum Pak? Ya. Kita sudah mengetahui tentang kewajiban sholat, ya, dan bagaimana perintah untuk menyempurnakannya. Di mana kita diperintahkan untuk pergi ke masjid terus menerus dalam setiap sholat kita. Sudah diamalkan belum Pak?
Sudah berjuang, Masya Allah. Sudah berjuang. Ini repot nih kadang-kadang yang sudah berjuang. Ya kita wa'an ilmi fima dia akan ditanya tentang ilmu sudah diamalkan atau belum. Lalu kemudian yang ketiga tentang apa? Hartanya. Apa Pak? Harta. Ini kadang-kadang ya, ini yang paling bahaya nih. Ya, wa mali min aina tasabahu wa fima anfaq. Dia akan ditanyakan tentang hartanya yang telah dia kumpulkan, ya. Dari mana dia mendapatkannya? Pak, antum mendapatkan harta antum dengan cara yang haram atau dengan cara yang halal? Wah, mulai semuanya tertunduk semuanya. Ya? Dengan cara yang halal atau cara yang haram, Pak? Setengah-setengah lagi, ada setengah-setengah, Masya Allah. Ya, insya Allah, ya, dengan cara yang bukan yang baik, Masya Allah. Ya, dia akan ditanyakan, ya, tentang hartanya dia dapatkan dari mana, dengan cara apa, ya. Lalu kemudian setelah dia pun mendapatkan, anggap dia sudah mendapatkan harta tersebut dengan cara yang baik, dia pun selanjutnya akan ditanyakan dengan apa? Kemana dia habiskan harta tersebut? Apakah kepada jalan kemaksiatan atau ke jalan ketaatan? Jadi jangan berpikir ketika sudah mendapatkan harta yang halal, oh berarti aman begitu saja. Oh enggak, belum. Ya, dia pun tetap akan dihisab. Ya, harta tersebut dipergunakan untuk apa? Ya, apakah dikeluarkan untuk anak-anak yatim? Apakah dikeluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan? Ya, ataukah dikeluarkan untuk fakir miskin? Ya, dikeluarkan untuk pembangunan masjid? Atau tadi dia keluar untuk hanya mengenyangkan dirinya dan juga keluarganya? Ya, atau untuk melakukan perzinahan? Apalagi tadi kita katakan tempat-tempat dan sarana-sarana perzinahan itu ada di mana-mana. Biasanya orang-orang yang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan, ketika dia memiliki harta yang begitu banyak, dia akan bingung. Digunakan untuk apa nih? Akhirnya satu-satunya jalan yang dia pikirkan adalah apa? Berzina. Ya, berapapun wanita itu, ya, akhirnya dia bayar. Ini biasanya ketika seseorang sudah memiliki harta yang banyak dan dia tidak memiliki keimanan dan ketakwaan pada dirinya, bingung dia kemana dia akan habiskan harta tersebut. Ya Pak, tuh. Ya, yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat apa? Ya, yang keempat apa? Wa anjisni fima abla. Dia pun akan ditanyakan mengenai tubuhnya itu dipergunakan untuk apa? Pak, insya Allah. Sekali lagi saya katakan, ditanyakan antum, masya Allah. Yang ABG, insya Allah. Pak, tubuh antum dipergunakan untuk apa? Apakah untuk beribadah kepada Allah? Lisan ini dipergunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata ini dipergunakan untuk membaca Al-Qur'an. Bermajlis. Tangan ini dipergunakan untuk apa? Apakah untuk menyantuni anak yatim atau untuk menzalimi orang? Kaki antum dipergunakan untuk apa? Dipergunakan untuk ke masjid atau ke tempat-tempat penuh kemaksiatan. Semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Al-yauma tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari di mana kami kunci mulut-mulut mereka, kami tutup. Ya, tidak ada yang bisa berbicara. Wa tukallimuna aydihim, akan tetap kemudian tangan-tangan mereka lah yang berbicara. Pak, ya, berbicara yang sebenarnya. Karena apa? Lisan ini bisa saja menipu. Tangan ini ya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berbicara, dipergunakan tuh untuk apa tuh? Wa tashhadu arjuluhum, kemudian kaki-kaki antum semuanya akan bersaksi pula membenarkan apa yang dikatakan oleh tangan. Sementara tadi kita katakan lisan
barisan antum semuanya dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, wajisni fima, dia akan ditanyakan tentang tubuhnya dipergunakan untuk apa? Ini terang lampu atau terang apa Pak? Lampu ya? Gua terang dari atas bukan ya? Masih panjang. Baru setengah 6, tapi udah terang. Lanjutkan sampai 2 jam kemudian. Ya, nah itu yang kedua di akhirat. Kemudian keburukan yang ketiga di akhirat nanti adalah tentunya jelas neraka jahanam. Dan kita katakan jangan menganggap enteng neraka jahanam. Ya, jangan menganggap enteng neraka jahanam. Jangan berpikir neraka jahanam sebentar. Kita katakan tadi Pak, ya, kita katakan 1 hari di sana, ya, itu sama saja Pak. Al-fasadil 5 tahun itu bagaikan 1000 tahun. Ya, dalam perhitungan kita di dunia. 1 hari di dalam neraka jahanam itu bagaikan 1000 tahun. Lalu pikirkan lalu bagaimana kalau seandainya divonis 5 tahun. Ya, vonis 5 tahun lalu kemudian dikalikan 1000 tahun tersebut dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Berarti berapa banyak Pak? 5.000 tahun. Itu kalau vonisnya 5 tahun. Enggak dong. 5 kali 12 15. 5 kali 365 kali. Kan seperti itu. Baru kemudian dikalikan 1000 tahun. Banyaklah banyak Pak ya. Itu ya, bisa di atas. Lalu kemudian juga jangan sok berlaga sebentar mengatakan nggak apa-apa dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nanti kumpul-kumpul kok dengan artis-artis Hollywood, gini dan lain sebagainya. Ya nantang. Pak, kalau ada orang yang menantang seperti itu atau jiwa antum memang merasa nggak apa-apa kayaknya mau pilih neraka jahanam asik juga nih kayaknya. Ya, buat kafe di sana kayaknya enak juga. Akan tes dulu Pak, ya tes. Bahkan cari antum, ya di api yang paling ringan. Ya, api yang paling ringan. Korek api aja. Kita lihat, tahan berapa lah? Itu yang paling ringan. Ya, itu yang paling ringan. Sementara ini apa punya tadi Pak? Bosan ya? Bosan. Ini berarti baru mulai Pak. Ya, baru mulai kajian. Kita baru awal tadi Pak. Ya, Pak, panas yang api yang paling panas di muka bumi, yang paling panas itu hanya 1/70-nya ya dari panas neraka jahanam. Maka kalau tadi kita katakan kalau seandainya dengan api yang ringan saja kita nggak kuat, maka apalagi dengan panasnya api neraka jahanam. Yang disebutkan pada sebuah riwayat, inna ahwana ahlan nari adaban yaumal qiyamah. Ya, sesungguhnya penghuni neraka jahanam yang paling ringan azabnya ya adalah seorang laki-laki yang diletakkan di telapak kakinya atau di kedua kakinya Pak, gak dijerumuskan, enggak, diletakkan di kedua kakinya batu bara dari api neraka jahanam. Ya minhum dimau, akan tetapi dikarenakan panasnya batu bara api neraka jahanam tersebut membuat apa? Otaknya meleleh. Lalu kemudian dia pun berkata, sesungguhnya saya adalah orang yang paling berat azabnya di dalam neraka jahanam, padahal dia adalah orang yang paling ringan azabnya. Dan itu adalah azabnya siapa? Cuma 1 orang. Siapa? Abu Thalib. Gak ada yang lainnya. Pak, cuma diletakkan di kedua kakinya. Jangan menganggap enteng. Kalau hanya diletakkan pada kedua kakinya saja membuat meleleh otaknya pada kita, meledak otaknya pada kita. Lalu bagaimana yang dijerumuskan? Jangan menganggap enteng. Tadi kita katakan ini 3 keburukan yang akan didapatkan seorang ketika di akhirat nanti dari hasil perzinahan.
juga disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan dosa-dosa besar yang paling utama. Saya ingin bertanya kepada Anda, dari pembahasan kita dulu, dosa besar yang paling besar apa, Pak? Pertama adalah syirik. Yang kedua, Pak? Masih ingat ya? Dapat meninggalkan sholat. Pembunuhan. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dosa perzinahan tersebut dengan dosa besar yang paling besar. Allah katakan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, wa la yaqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, wa la yazun." Ya, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa la yaqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, dan dia itu tidak membunuh jiwa ya yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang benar. Wala yaznun, dan juga dia pun tidak melakukan perbuatan zina. Kata Allah, wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, ya pengiringan antara apa? Kesyirikan, pembunuhan, perzinahan. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, yalqa atham, maka dia harus menanggung dosanya. Yudha'af lahu al-'adzabu yaumal, maka akan lipat gandakan azabnya pada hari kiamat nanti, wa yakhlud fihi muhana, dan dia selama-lamanya dalam azab neraka jahanam tersebut dalam keadaan terhina. Ya, dan Allah sandingkan dosa perzinahan tersebut dengan dosa-dosa yang paling besar. Persekutukan Allah dan juga pembunuhan. Lalu kemudian juga bahwasanya perzinahan ini merupakan tanda-tanda buruknya dan dekatnya hari kiamat, Ya, dan inilah memang yang terjadi. Sekarang kita sudah di penghujung akhir zaman. Dan ternyata apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu suatu kebenaran, suatu fakta. Di mana beliau mengatakan inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya dari tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama adalah apa? An yurfa'al ilm. Ilmu itu diangkat. Sehingga akhirnya apa? Bermunculan orang-orang yang bodoh. Tapi orang bodoh ini berlagak bagaikan orang yang berbicara mengenai agama, berbicara mengenai apa perkara kaum muslimin dan lain sebagainya. Sementara dia adalah orang yang bodoh. Lalu kemudian wayazharul jahal. Allah sudah ilmu itu diangkat, maka muncul apa? Kebodohan. Ini yang kedua. Lalu kemudian apa? Wayafshuzi zina. Dan tersebarlah perzinahan di mana-mana. Ya Pak? Benar enggak? Ya, tersebar di mana-mana. Ada tempat-tempatnya, atau ada yang dilakukan oleh para pemudanya. Dan sekarang kita dapat, ya, dulu mungkin orang-orang berpacaran itu masih tabu. Sekarang orang berpacaran udah hal yang biasa. Yang nggak berpacaran malah tabu. Ya, antum imam berpacaran nggak tuh imam? Jujur, ya jujur kan nih, ya masya Allah ya. Yang begini-gini nih tabu nih, ya tabu. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Badal Islam ghariban. Islam itu datang dalam keadaan terasingkan dulu tuh di zaman Rasulullah. Summa ya'udu ghariban kama bada. Lalu kemudian Islam ini pun di akhir zaman, ya, akan terasingkan kembali sebagaimana awal yang terlebih dahulu. Lalu kemudian Rasulullah pun mengatakan apa? Fatuba lil ghuraba, maka bahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang terasingkan tersebut, bagi orang-orang yang aneh tadi, bagi orang-orang yang tabu tadi. Siapa mereka? Mereka yang tidak berpacaran, tidak melakukan perbuatan zina. Itu mereka orang-orang yang ya, mereka itu orang-orang yang dianggap di luar sana aneh. Bahkan yang lebih parah lagi di Eropa malah, kalau ada anak perempuannya, ya, yang tidak berpacaran lalu kemudian tidak berzina,
yang gak laku. Benar gak? Itu kan faktanya. Dan akhlak mereka, sifat mereka ternyata apa? Diserap oleh kaum muslimin ya, yang berada di negeri-negeri Islam, termasuk di Indonesia. Perbuatan mereka ketika ada anak yang tidak berpacaran dan sebagainya, aneh. Ya, aneh. Tapi kata Rasulullah apa? Fatubal, maka bahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang terasingkan tersebut, yang mereka tetap mempertahankan agama mereka, ya, walaupun dengan fitnah yang begitu banyak di hadapan mereka. Inilah Rasulullah SAW mengatakan apa? Layatian nasi ala zaman, akan datang suatu zaman kepada manusia, as-sabiru fihim ala dini, di mana orang-orang yang sabar, orang-orang yang istiqomah di atas agamanya, kalau qabi di alal itu bagaikan orang-orang yang menggenggam bara, begitu berat, menyakitkan, ya berat. Dia mau menjaga pandangannya kemana-mana ada, ya. Dia mau tidak melakukan perzinahan, teman-temannya semua berapa? Ya, dia mau menjaga dirinya, agamanya, teman-temannya kekelabung dan lain sebagainya. Jadi itu sudah menjadi hal yang biasa. Benar nggak Pak? Lihat bagi orang-orang yang saya nggak tahu di Bekasi, bagi orang kayak di Jakarta, udah biasa aja mereka pergi ke laut. Nggak tahu saya di Bekasi, karena ternyata akhirnya kabarnya pun terbaru, maksudnya mulai banyak penyebaran apa? Penyakit kelamin. Pertama katanya di Bekasi, di kota Bekasi. Namun ya tadi kita katakan ya, wa yushrabul khamar. Baru kemudian keempatnya adalah khamar itu dihalalkan bagi manusia. Mereka udah biasa saja minum khamar. Wa yadhhabur rijal, lalu kemudian laki-laki pun sedikit, wa tabqan nisa, sedangkan wanitanya begitu banyak. Sehingga ya 50 wanita itu bisa ditanggung oleh satu orang laki-laki. Nah, ini merupakan tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan salah satunya apa tadi Pak? Ya, tersebarnya perzinahan di mana-mana. Masih lama Pak ya? Masih? Berapa jam lagi Pak? 2. Mereka mau menanti Pak ya? 2 jam Pak. Saya nggak mau. Ya. Lalu kemudian berkenaan dengan tingkatan perzinahan. Nah ini ya, baru kita masuk kepada tingkatan perzinahan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar pekerjaan saja yang ada tingkatan-tingkatannya. Zina pun juga ada tingkatan. Yang pertama adalah zina mata. Ya, baik zina mata, zina lisan, zina kaki, zina tangan. Dan hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Apa? Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bagi anak Adam bagiannya dari zina. Di mana kedua matanya bisa berzina. Di mana keduanya berzina dengan memandang. Ya, enggak ghadul basar. Tidak menjaga pandangan, tidak menundukkan pandangannya. Ada lihat ABG kebuka orang cuci mata. Ya. Akhirnya di sini ternyata aman semua nih, di komplek ini aman. Dia cari ke mall. Alasan apa? Cuci mata. Ya, nggak bisa menjaga pandangan. Kemudian juga lisannya pun juga bisa berzina. Dan zinanya adalah pembicaraan mengenai hal tersebut. Bicara tentang wanita ini, bicara tentang ini, bicara tentang itu dan lain sebagainya. Dia cerita. Ya, kemudian lagi Pak, kakinya pun juga berzina. Apa? Ketika kaki tersebut melangkah ke tempat kemaksiatan. Ya, tadi ke mall untuk apa? Cuci mata. Ya. Berzina. Lalu kemudian kedua tangannya pun juga bisa berzina. Itu dengan memegang.
wanita yang bukan mahram. Santai biasa saja. Ya, biasanya di kantor karena cuma kerja dan sebagainya. Enggak apa-apa dia salam-salaman. Ya, enggak apa-apa. Enggak ada rasa apa-apa kok. Iya, tapi ancaman azab yang begitu dah hanya dikarenakan apa? Berjabatan. Ya, hanya dikarenakan berjabatan tangan, otak akan ditusuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam. Allah bakar ubur-ubur. Hanya dikarenakan berjabatan. Jadi jangan anggap enteng. Ya, jangan anggap enteng. Ya. Nah, ketika tadi kedua matanya, lisannya, kakinya, tangannya itu melakukan perzinahan tadi, ya. Maka kemudian yang akan membuktikan, ya, hatinya pun juga berhasrat dan berangan-angan. Hatinya pun juga melakukan berhasrat, angan-angan, melakukan perzinahan begini dan sebagainya. Barulah kemudian apa? Kemaluannya yang akan membuktikannya. Jadi dari mata, lisannya, kakinya, tangannya itu semua menjadi perantara. Lalu kemudian apa? Kemaluan yang akan membuktikannya apakah dia benar-benar melakukan perzinahan atau tidak. Tapi tadi kita katakan bagian-bagian dari tubuh ini ada zina. Apa ya? Jadi bukan berarti berzina itu harus melakukan hubungan dan sebagainya. Mantap, tidak ada zina. Nah, ini yang pertama, tingkatan pertama dari zina. Lalu kemudian masuk kedua, itu apa? Zina ghairu muhsan. Apa zina ghairu muhsan? Pak, udah berat belum matanya? Apa zina ghairu muhsan? Ya, perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Itu zina ghairu muhsan. Ya, apa hukumannya bagi orang-orang melakukan perzinahan sebelum dia menikah? Apa hukumannya, Pak? Dicambuk? Bukan derajat, dicambuk 100 kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Ya, seorang wanita berzina dan laki-laki berzina, ya. Apa? Cambuklah keduanya sebanyak 100 kan? Ingat, ini berlaku kalau seandainya hukum Islam diterapkan atau ditegakkan. Kalau enggak, jangan main hakim sendiri. Ya, ada berzina langsung kemudian diarak-arak kemana-mana. Iya kan? Ya, diarak kemana-mana. Ataupun kemudian dicambuk, kemudian diarak-arak lah, juga kan? Ya, karena apa? Hukum Islam belum Lalu bagaimana kalau seandainya orang-orang melakukan perzinahan tersebut? Ya sudah, dengan cara yang benar, laporkan ke polisi. Ya, laporkan ke polisi. Atau berikan nasihat kepada. Semoga kemudian kita berharap dia bertaubat. Jadi jangan yang aneh-aneh, diarak-arak, telanjang dan sebagainya. Yang ditelanjang mana nanti malah yang menyebarkan perzinahan yang lainnya, ya. Karena yang laki-lakinya melihat kepada aurat wanita tersebut, yang begitu juga enggak. Gitu ya. Tadi kita katakan cambuk 100 kali berlaku kalau seandainya hukum Islam diterapkan. Itu tingkatan yang kedua. Nah, pada tingkatan ini pun juga ada macam-macamnya, ya. Pertama kita katakan laki-laki atau seseorang yang berzina dengan banyak orang ini lebih bobrok, lebih buruk dibandingkan orang yang berzina dengan satu orang. Apa maksudnya sini, Pak? Orang yang berzina dengan ini bertukar dan sebagainya. Ini lebih buruk dibandingkan seorang yang berzina dengan siapa? Satu orang lah. Dia sama nih. Waktu perzinanya sama-sama banyak, sama-sama 10 kali. Tapi yang pertama dia dengan banyak seseorang, banyak orang.
Sementara ini dengan satu orang. Maka kita katakan yang berzina dengan banyak orang tadi ya lebih bobrok, lebih buruk dibandingkan yang kedua. Lalu kemudian juga yang kedua, ya seseorang yang berzina terang-terangan, ini lebih bobrok, lebih buruk dibandingkan seseorang yang berzina secara sembunyi-sembunyi. Ya, hanya di luar sana yang mereka melakukan berzina secara terang-terangan, rame-rame dan lain sebagainya. Apa ya? Nah ini tingkatan. Lalu kemudian selanjutnya lagi, ya zina muhsan. Tadi zina ghairu muhsan, sekarang zina ya. Apa? Perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah, walau biasa. Nah, apa hukumannya bagi orang-orang yang telah menikah lalu kemudian dia melakukan perzinahan? Dirajam sampai ya, dirajam sampai dilempari dan batu. Ini dikatakan Rasulullah SAW ya, tidak halal darah seorang muslim kecuali pada tiga perkara. Yang pertama apa? Dari kulit. Seseorang yang meninggalkan yang pertama adalah apa? Syekhun zani. Itu orang tua yang berzina. Maksudnya apa? Orang yang sudah menikah lalu kemudian dia melakukan berzina. Yang pertama. Lalu kemudian yang kedua apa? An-nafsu bin nafsi. Seseorang yang membunuh orang lain harus dilakukan qisas. Jadi yang pertama dirajam, yang kedua qisas. Lalu kemudian yang ketiga tarikun lidini farikul jamaah. Itu orang yang meninggalkan agamanya, murtad atau dia melakukan pemberontakan. Nah, ini harus halal darah seseorang dikarenakan tiga perkara. Jelas Pak ya? Tadi seorang yang sudah menikah lalu kemudian dia melakukan perzinahan, lalu kemudian kedua hukum qisas karena dia membunuh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang murtad dari agama. Tapi ingat kita katakan semua hukum-hukum ini bisa terjadi kalau seandainya hukum Islam diterapkan dalam suatu negeri. Nah ini tingkatan yang ketiga. Lalu kemudian tingkatan yang keempat tadi, ya tadi sebutkan bahwasanya seseorang yang sudah tua kemudian masih berzina. Sudah tua, sebenarnya sudah hasrat, sudah kecil banget. Padahal bahkan udah nggak mampu lagi deh. Ya udah nggak mampu lagi untuk melakukan hal tersebut, tetapi memaksakan diri untuk melakukan perzinahan. Ini lebih berat. Ya Pak, di sini mampu semua kayaknya. Mampu nggak Pak? Ya, ini dikatakan Rasulullah SAW. Ada orang-orang tua yang sudah hasratnya sudah kecil banget saat itu ya, tapi tetap dia melakukan berzina. Dan ini dikatakan Rasulullah SAW. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim, ya, wala yuzakkihim, wala yanzuru ilaihim, wala hum adzabun alim. Ada tiga seorang, ya, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ajak mereka berbicara pada hari kiamat nanti. Wala yuzakkihim, dan Allah pun tidak mensucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah pun tidak mau melihat mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang begitu pedih. Yang pertama apa? Syekhun zani, orang tua renta kemudian berzina. Katakan sudah renta berzina. Kalau muda ya berzina masih mungkin dimaklumi Pak. Kenapa? Lagi hot-hotnya pada itu. Ya lagi panas-panasnya. Tapi ini tua renta. Ya. Lalu kemudian yang kedua, malikun kadzdzab. Itu seorang pemimpin yang berdusta. Seharusnya pemimpin itu bisa terang-terangan. Kenapa? Dia mempunyai kekuasaan, tetapi ini pemimpin malah berdusta kepada rakyat. Ini. Ya. Pencitraan dan lain sebagainya. Ya Pak.
Ini kemudian yang ketiga apa? Airun mustakbir. Orang miskin tapi udah miskin. Seharusnya nggak ada yang perlu disombongkan oleh dia. Malah sombong. Ini dasar ya. Jadi tiga hal ini yang harusnya dia tidak melakukannya dikarenakan ada alasan-alasan atau uzur-uzur yang tidak yang membuat dia tidak melakukannya. Tetap dia lakukan. Tadi tua renta yang berzina. Kemudian apa? Malikul kadzdzab, pemimpin yang penipu, pendusta, hobinya. Lalu kemudian yang ketiga apa? Ailun orang miskin atau kismin, sombong lagi. Nah, ini apa ya? Di sini kaya semua ya, Pak. Kaya semua di sini ya. Sombong nggak Pak? Sombong nggak Pak? Insya Allah semuanya orang-orang tawa Pak ya. Masya Allah. Nah ini yang kelima, ya, tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah berzina dengan istri tetangga. Wah, ini repot nih. Ya, rumput tetangga lebih hijau. Dan memang kenyataannya banyak perzinahan terjadi dengan tetangga. Kenapa tadi alasannya Pak? Ya, banyak kambing memantau rumput orang lain. Gak diikat kan? Ya, yang harusnya Pak, namanya tetangga itu harus diperhatikan. Ya, harus diberikan kebaikan kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat. Ya, mazala Jibril yusini bil jahr. Jibril terus menerus berwasiat kepadaku, ya, menasehatiku, memberitahukanku untuk apa? Berbuat baik kepada tetangga. Nih Jibril berkata kepada Rasulullah SAW. Terus Jibril berwasiat. Datang ketemu Rasulullah, Jibril mengatakan berbuat baik kepada tetangga. Datang lagi ketemu, berbuat baik kepada tetangga. Terus mazala Jibril yusini bil jahr. Jibril terus menerus menasihati, mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta wanatu annahu sayuwaris. Sampai-sampai saya menyangka bahwasanya tetangga itu ya akan menjadi ahli waris bagi seseorang. Artinya apa? Seolah-olah dia menjadi keluarga. Nah, itu harusnya hak seorang tetangga diberikan, ini malah ditolak. Ya, istrinya malah zina. Ini kamu apa ya? Dan ini disebutkan dalam sebuah riwayat. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Sa'altu Rasulullah SAW ayu." Ya, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ayudan min Allah. Dosa apa yang paling buruk, yang paling dah? Maka kemudian Rasul pun mengatakan apa? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Ya, yaitu membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan diri. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali, "Summa ayun? Apalagi ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Antaqtulu waladaka makhafatan ayat amak." Engkau membunuh anakmu dikarenakan engkau takut apabila dia makan bersama. Dalam artian apa Pak? Takut miskin. Akhirnya dia bunuh anak. Aborsi ini itu dan lain sebagainya. Habis. Ring. Ya, itu yang kedua. Lalu bertanya kembali Abdullah bin Mas'ud, "Summa ain? Apalagi ya Rasulullah?" Rasulullah, "Atuzaniya halilan jarik." Yaitu engkau menzinahi istri tetangga. Ya. Jadi Pak ya, ini masalah yang terjadi di masyarakat adalah apa? Istri orang lain atau rumput orang lain lebih hijau. Padahal tadi dia sudah memiliki istri yang begitu cantik. Istri tetangga wajahnya pas-pasan, bahkan lebih buruk lagi seperti itu. Tapi kemudian tadi malah dia menzinahi istri tetangga. La haula wala quwwata illa billah. Apa perlu ditanya? Ya, memang para ulama benar.
tetangga ini para ulama membahas. Ya, Pak, dibahas oleh para ulama. Atau kayaknya bagian dari ulama tersebut. Ya, para ulama membahas mengenai tetangga. Ya, mengenai tetangga. Tetangga itu seperti apa sih? Ada yang mengatakan mereka pendapat yang pertama bahwa tetangga itu adalah 40 ke depan, 40 ke samping, 40 ke kiri, 40 ke belakang. Intinya adalah seperti 40. Itu tetangga. Ada yang mengatakan bahwa tetangga itu adalah orang-orang yang mereka mendengar azan dari satu masjid. Ya, bisa contoh di sini ya. Mendengar satu komplek ini semua, maka ini adalah tetangga. Ada yang mengatakan bahwasanya tetangga itu adalah apa, Pak? Dengan mendengar iqamah. Berarti lebih rendah lagi, Pak ya? Dengan mendengar iqamah. Kalau azan tadi pakai mic keluar. Kalau iqamah mic dan lebih kecil lagi coba. Tetapi pendapat yang paling rajih tetangga adalah sesuai dengan uruf atau kebiasaan manusia. Kalau ternyata 2 komplek itu dianggap tetangga, itulah tetangga. Ya, kalau ya, atau 1 gang itu dianggap tetangga, ya itulah seperti kebiasaan. Karena kenyataannya ada juga seperti itu, Pak ya. Bahwasanya tetangga yang kita ketahui cuma 1 jalur gitu aja. Jalur belakang nggak tahu. Ya, jalur belakang nggak tahu karena apa, kompleknya sudah beda. Walaupun rumahnya nempel belakang. Ya. Tapi tadi kita katakan tetangga sesuai dengan uruf satu kebiasaan manusia. Nah, itu tadi, Pak ya. Berzina dengan tetangga. Bahkan Rasulullah pun menyatakan apa? Di an yazniya rajul, yaitu seorang laki-laki yang berzina dengan istri, dengan apa? Seorang laki-laki yang berzina dengan 10 wanita. Ini lebih ringan dosanya dibandingkan seseorang yang berzina dengan istri tetangga. Bukan berarti kalau gitu ya udah berzina dengan 10 orang aja deh ya. Berarti ini kita katakan lebih buruk, lebih dahsyat. Lalu kemudian selanjutnya yaitu berzina dengan istri mujahidin. Nah, tentunya ini adalah seperti orang-orang di zaman dahulu yang mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya istrinya ditinggalkan pada betul. Seandainya dizinai, maka tadi dosanya lebih dahsyat lagi. Lalu kemudian yang selanjutnya naik lagi yaitu berzina dengan kaum kerabat. Pak, biasanya sama siapa, Pak? Dengan ipar. Ya, dengan ipar kebanyakan. Ya, dengan ipar. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Iparmu adalah Tuhan harimau. Bahaya. Karena apa? Orang-orang di luar sana tidak akan berpikir apa masih kerabat. Tetapi kemudian ternyata mereka melakukan perzinahan di rumah itu. Kan gitu. Ya, atau sepupuan misalnya seperti itu. Ya, mereka berzina di rumah mereka. Orang-orang nggak ada yang berpikir. Ya, orang-orang nggak ada yang berpikir, oh ini orang melakukan perzinahan. Nyelonong aja masuk rumah dan lain sebagainya. Itu lebih dan yang puncak perzinahan yang paling dahsyat adalah seseorang yang menzinahi ibunya sendiri atau putrinya sendiri atau kakak. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ya, man waqa'a ala dzati mahram, barang siapa yang berzina dengan mahramnya, faqtuluh, maka bunuhlah orang tersebut. Nah, ini adalah tingkatan berzina. Baik, habis. Ada pertanyaan, Pak? Ini nggak perlu 2 jam, Pak. Sudah game for semua. Baik, ada pertanyaan? Gak ada? Kalau gak ada jelas, Pak ya? Alhamdulillah. Kalau sudah jelas berarti apa? Diamalkan. Bukan diamalkan zinanya, bukan, Pak ya? Ya, diamalkan zinanya bukan. Diamalkan dengan kita menjauhi dari hal-hal yang akan membawa kepada perzinahan. Dari ghaddul basar,
menjaga pandangan kita, kemudian menjaga hubungan kita dengan para wanita, tidak berkholwat, bercampur baur dengan mereka. Dan begitu para wanita yang bisa menjaga dirinya, tidak bertabarruj, ya, dengan tabarruj jahiliyah. Apa bahasa? Tidak bersolat. Harus menjaga itu lagi. Lalu kemudian tadi, kalau bisa sarana-sarana yang akan membawa kepada perzinahan atau tempat-tempat perzinahan itu diusahakan untuk ditutup. Jangan dibiarkan. Apalagi kalau seandainya berada di suatu tempat di daerah kita, usahakan itu. Dan juga yang lain. Baik penyajar, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita pun bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita, menjaga diri kita dari perbuatan zina tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa, memasukkan kita, mengumpulkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.